Selamat pagi, salam jumpa kembali. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana menggunakan Canva untuk membuat presentasi untuk aksi nyata yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama, di sini ada seperti misalnya ini ada perencanaan. Ini adalah salah satu contoh dari aksi nyata yang saya buat dengan menggunakan PowerPoint. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat presentasi kita ini, aksi nyata kita ini dengan menggunakan Canva. Jadi pertama kita masuk dulu ke Canva seperti ini. Nah, saya tidak akan menjelaskan bagaimana mendapatkan akunnya Canva yang bisa kita gunakan dengan menggunakan akun belajar ID kita ya. Jadi Canva yang saya gunakan ini adalah Canva for Educations dengan menggunakan akun belajar ID. Saya tidak akan menjelaskan itu, saya hanya menjelaskan bagaimana membuat presentasinya. Baik, seperti tampak pada layar kita, di sini ada beranda. Ini adalah tampilan awal ketika kita menggunakan Canva dengan akun belajar ID. Di sini ada template. Kita mau buat apa? Nah, di sini. Kemudian di sini ada fitur-fitur yang disediakan. Nah, di sini ada belajar. Di template ini kita mulai dari template. Di sini saya mulai dari beranda. Di sini ada template-nya. Jadi ada papan tulis, ada presentasi, ada media sosial, ada video, ada produk dan seterusnya. Nah, kemudian saya pilih yang ini karena kita akan membuat presentasi. Kita pilih yang ini, yang desain kosongnya. Nah, di sini sudah ada disediakan beberapa template yang bisa kita gunakan seperti ini. Kita tinggal memilih yang mana akan kita gunakan. Oke. Kita pilih yang mana yang kita anggap sesuai dengan selera kita, dengan keinginan kita. Baik, saya kira saya pilih yang ini aja. Oke. Nah, ini yang pertama ini seperti ini. Nah, jadi ini misalnya bisa kita ganti menjadi aksi nyata. Oke, seperti ini. Kemudian besar hurufnya ini bisa kita perbesar kembali. Ini kita buat supaya lebih kelihatan. Kemudian, nah ini adalah contoh dari yang sudah saya buat sebelumnya itu di PowerPoint. Nah, akan kita ubah menjadi seperti ini di Canva. Oke, seperti ini kita letakkan. Kemudian ini kita duplikat dulu. Kita copy, paste. Nah, di sini kita paste. Copy kembali dulu. Nah, ini dia seperti ini. Oke.
Selanjutnya judulnya ini sengaja saya buat untuk mempermudah saya. Seperti ini. Oh, sorry. Ya, seperti ini dia. Oke. Kalau kurang terlalu besar seperti ini misalnya, bisa kita kurangi. Seperti ini. Ini tidak perlu, kita buang aja, kita klik, kemudian kita tekan delete yang ada di keyboard kita. Kalau Bapak dan Ibu ingin mengubah jenis huruf yang digunakan, bisa menggunakan jenis huruf lainnya seperti ini. Nah, atau yang ini misalnya. Oke, saya pilih yang Kaliadaku seperti ini. Nah, ini juga kalau mau kita ubah warnanya, ini kita tinggal memilih salah satu atau yang ini aja. Oke, kita buat bold supaya lebih kelihatan. Ini juga kita buat lebih besar hurufnya dengan cara nah, ini kita buat lebih besar ini dengan menambah ukuran. Kemudian warnanya bisa kita ubah dengan seperti ini. Nah, jadi tampilannya kan seperti ini. Nah, jadi berbeda tampilannya dengan awal yang saya gunakan. Nah, jadi kalau kita ingin mau membuat foto, misalnya di sini ada unggahan. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu ingin mau menambah foto sendiri, caranya seperti ini, unggah file, kemudian saya ulangin ya, kita pilih unggah file, kemudian kita ambil dari komputer kita, ada di mana file foto tersebut kita simpan seperti ini misalnya. Nah, nih, saya ambil ini misalnya. Nah, ini sedang diproses pengunggahan ke akun kita, ke Canva kita. Kemudian setelah kita tunggu beberapa saat, nah ini kita klik, nah ini akan tampak seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau kita ingin membuat berbeda dari sebelumnya, kita bisa menggunakan elemen. Ya, elemen itu kita bisa menggunakan bingkai. Nah, di bingkai ini saya pilih yang ini, lingkaran. Oke, seperti ini. Lingkarannya. Oke. Nah, kemudian bingkai ini tadi foto saya tarik ke dalam bingkai. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi dia akan berbentuk lingkaran sebenarnya foto saya tadi. Nah, jadi untuk menambah kelihatan supaya ada bingkai lingkaran. Oke, seperti ini saya tambah di sini misalnya lingkaran ini.
Kemudian ini saya posisi mundur. Nah, seperti ini. Kita geser dulu. Nah, seperti ini nih. Oke. Ini untuk slide yang pertama, Bapak dan Ibu. Berikutnya, misalnya kita ingin membuat teks seperti ini, untuk membuat menambah nama misalnya. Kita perkecil. Oke, dan ini kita copy, Ctrl C di keyboard kita, kemudian kita Ctrl V, kita ganti dengan sekolah. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita, apabila kita ingin membuat animasi, nih, kita pilih animasi. Nah, di sini kita bisa menggunakan animasi seperti ini. Ini seperti ini. Nah, atau yang ini. Oke, nah seperti ini kita pakai. Kemudian kita tampilkan yang standar. Oke, kira-kira seperti ini Bapak dan Ibu. Ini kita geser. Ini juga agak mengganggu dengan teks yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini kita kurangi. Oke, sekarang kita coba. Oke, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan membuat slide yang kedua, seperti ini. Nah, yang kosong seperti ini, pengorganisasian. Kita menggunakan template yang ini aja, kita gunakan, tambahkan sebagai halaman baru. Nah, ini kita buang aja. Ini kita mau buat seperti ini. Sorry, ini dia. Saya salin dari sini aja Bapak dan Ibu. Oke, seperti ini. Lalu saya kecilkan. Oke. Nah, saya duplikat. Sorry, ini kita copy, kita paste seperti ini. Kemudian ini saya ambil dari sini, lalu saya pindahkan kembali seperti ini. Nah, keterangan pengorganisasian pelaksanaan Oke. Ini juga bisa kita seperti ini. Ini saya gunakan dalam satu
slide, maka kita bisa menguranginya di sini supaya terbagi secara sempurna pembagian dari teks yang kita gunakan. Kita kecilkan. Oke, ini. Nah, kalau kita ingin mengosongkan apanya supaya backgroundnya ini tidak perlu, maka kita bisa buat seperti ini. Kita delete aja. Oke. Nah, ini juga bisa kita buang aja, delete seperti ini. Atau kita ingin mau mengubah dari tampilan awal yang kita gunakan seperti ini. Oke. Nah, ini copy. Nah, di sini ada teks. Oke, tambah subjudul seperti ini. Nah, ini bisa kita buat. Oke, seperti ini kita kurangi. Ini kita copy, kita pastikan lagi. Copy, paste. Untuk teks yang berikutnya. Seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau kita tampilkan tampilannya akan seperti ini. Mungkin teksnya ini kita geser. Oke, kan terlalu mepet sudah. Oke, kita geser ke atas. Baik. Ini adalah jenis-jenis teks yang bisa kita gunakan dengan memilih ini seperti ini. Saya lobeng, kita pilih lobeng coba. Oke, ini aja. Ini juga kita pilih yang ini supaya seragam. Dikecilkan sedikit. Oke. Nah, jadi akan tampil seperti ini. Kita kurangi. Oke. Kemudian kita bisa juga buat animasinya seperti ini, atau yang ini. Oke, yang ini dia. Jadi ini kita tampilkan dari awal untuk melihat hasilnya. Oke. Jika Bapak dan Ibu ingin menambah elemen seperti di sini, ini kita cari dengan cara pilih elemen, kemudian kita cari misalnya teacher. Oke, seperti ini. Garis. Nah, kita pilih yang ini misalnya.
Ini bentuk yang bisa kita gunakan. Kemudian kita coba untuk melihat hasilnya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian untuk membuat template yang terakhir, oke. Misalnya karena durasi, oke. Nah, seperti ini. Kita tambah ke halaman baru di sini. Nah, di sini bisa kita buat sebagai slide yang terakhir. Oke, terima kasih. Home kami bisa juga seperti itu. Ini, jadi kita sudah selesai slide aksi nyata yang kita buat. Ini hanya sebagai contoh Bapak dan Ibu bagaimana membuat presentasi aksi nyata kita dengan menggunakan Canva. Jadi di sini bisa kita coba tampilkan kembali, nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa mengekspornya itu, kita bagikan, kemudian kita unduh dalam bentuk PDF. Oke. Bisa kita buat dalam bentuk PDF, juga bisa kita buat dalam bentuk video, tergantung keinginan Bapak dan Ibu. File mana yang akan kita buat ke aksi nyata kita seperti ini tadi. Nah, di topik ini seperti ini misalnya. Nah, bagaimana kita, ya, pada aksi nyata ini saya menggunakan file dokumennya itu berbentuk PDF. Jadi saya kira Bapak dan Ibu sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan pada kolom komentar. Terima kasih.